Kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang strategis dengan anggota Ratu Sara Aisyah Laki saya sendiri dan rekan saya Azani. Kita akan membahas 4 topik. Yang kedua jenis strategi, yang ketiga strategi SDM khusus, dan keempat kriteria SDM yang yang kedua ada jenis strategi, yang ketiga ada strategi SDM khusus, dan yang terakhir ada kriteria SDM. Bisa lanjut. Next. Gigi bisa next. Next. HRM strategis atau SDM strategi adalah proses yang menghasilkan perumusan strategi SDM. SDM strategi dapat dikatakan sebagai pendekatan umum terhadap manajemen strategik sumber daya manusia yang sesuai dengan maksud organisasi pada arah masa depan yang ingin diambilnya. Yang muncul dari proses ini adalah aliran keputusan dari waktu ke waktu yang membentuk pola yang diadopsi oleh organisasi untuk mengelola sumber daya manusianya dan menentukan area di mana strategi SDM tertentu perlu dikembangkan. Strategi SDM fokus pada niat spesifik organisasi tentang apa yang perlu dilakukan dan apa yang perlu diubah. Next. Strategi SDM ditetapkan. Bagaimana strategi tersebut ditetapkan? Strategi SDM menetapkan apa yang organisasi ingin lakukan tentang kebijakan dan praktik manajemen sumber daya manusia, dan bagaimana mereka harus diintegrasikan dengan strategi bisnis dan satu sama lain. Tujuan dari strategi SDM adalah untuk membantu program pengembangan dan implementasi. Next. Yang kedua ada jenis strategi. Penelitian strategi SDM yang dilakukan oleh Armstrong dan Long dan Armstrong dan Baron mengungkapkan banyak variasi untuk jenis strategi SDM tersebut. Tetapi ada dua tipe dasar dari strategi SDM yang dapat diidentifikasi. Yang pertama ada strategi SDM menyeluruh. Strategi menyeluruh menggambarkan maksud umum organisasi tentang bagaimana orang yang harus dikelola dan dikembangkan, dan langkah apa yang harus diambil untuk memastikan bahwa organisasi dapat menarik dan mempertahankan orang yang dibutuhkannya. Juga memastikan sejauh mungkin bahwa karyawan berkomitmen, termotivasi, dan terlibat. Mereka cenderung diekspresikan sebagai pernyataan tujuan dan tujuan yang luas, yang mengatur suasana untuk strategi yang lebih spesifik. Seperti contoh dari perusahaan X. Faktor utama yang mempengaruhi strategi SDM di perusahaan tersebut adalah kebutuhan untuk menarik, mempertahankan orang yang tepat untuk menyampaikannya. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan sistem yang melengkapi bisnis, yang mencerminkan cara mereka memperlakukan pelanggan, memperlakukan karyawan dengan sama. Apa yang mereka lakukan untuk pelanggan juga akan mereka lakukan untuk orang-orang mereka sendiri, sehingga mereka memberi pengaruh pada budaya dan cara orang berbisnis. Untuk contoh lain yaitu dari perusahaan asuransi. Tanpa orang-orang dalam bisnis ini, mereka tidak memiliki apa-apa untuk dikirimkan. Mereka didorong untuk membuat masalah orang-orang dengan benar untuk menyampaikan strategi. Sebagian besar orang-orang yang membuat dan menerapkan strategi atas nama organisasi, mereka menempatkan orang-orang di depan proses pemikiran strategis mereka. Jika kita memiliki orang yang tepat, pelatihan yang tepat, kualifikasi yang tepat, dan jenis budaya yang tepat, maka kita dapat melaksanakan strategi kita. Kita bisa melakukan sebaliknya. Next. Yang kedua, ada jenis SDM khusus. Strategi SDM khusus ini menetapkan apa yang ingin dilakukan organisasi di berbagai bidang, seperti manajemen bakat. Ini bagaimana organisasi bermaksud untuk memenangkan perang untuk bakat.
Jadi SDM ini menyuruh karyawannya untuk menunjukkan bakat yang mereka serta bisa memanajemen bakat mereka sendiri. Yang kedua ada perbaikan terus-menerus. Hal ini menyediakan inovasi peningkatan yang terfokus dan berkelanjutan selama periode waktu tertentu. Yang ketiga ada manajemen pengetahuan. Ini membuat, memperoleh, menangkap, berbagi, dan menggunakan pengetahuan untuk meningkatkan pembelajaran dan kinerja yang outputnya lebih baik untuk perusahaan tersendiri. Yang keempat ada sumber daya. Hal ini menarik dan mempertahankan orang-orang yang berkualitas tinggi untuk perusahaan tersebut. Yang kelima, ada belajar dan berkembang. Hal ini menyediakan lingkungan di mana karyawan didorong untuk belajar dan terus berkembang agar memberikan hal yang baik ke depannya untuk perusahaan tersebut. Yang keenam, ada penghargaan. Hal ini mendefinisikan apa yang ingin dilakukan organisasi dalam jangka panjang untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan, praktik, dan proses penghargaan yang akan memajukan pencapaian tujuan bisnisnya dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingannya. Dan yang terakhir ada hubungan karyawan. Hal ini mendefinisikan maksud organisasi tentang apa yang perlu dilakukan dan apa yang perlu diubah dalam cara organisasi mengelola hubungannya dengan karyawan dan serikat pekerja mereka. Next. Yang terakhir ada kriteria SDM yang efektif. Next. Strategi SDM yang efektif adalah strategi yang berhasil dalam arti mencapai apa yang ditetapkan untuk dicapai. Secara khusus, hal ini yaitu akan memenuhi kebutuhan bisnis. Yang kedua didasarkan pada analisis dan studi terperinci, bukan hanya angan-angan. Yang tiga, koheren dan terintegrasi, terdiri dari komponen-komponen yang sesuai dan saling mendukung. Yang keempat, dapat diubah menjadi program yang dapat ditindaklanjuti yang mengantisipasi persyaratan dan masalah implementasi. Dan yang terakhir ada memperhitungkan kebutuhan manajer lini dan karyawan secara umum serta organisasi dan pemangku kepentingan lainnya. Seperti yang ditekankan oleh Boxall dan Purcell, perencanaan SDM harus bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kelompok pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam manajemen orang di perusahaan. Sehingga strategi yang baik adalah yang sebenarnya membuat orang merasa dihargai, dan yang penting ini harus menunjukkan bagaimana orang akan diberi penghargaan atas kontribusinya dan bagaimana mereka dapat dikembangkan dan tumbuh dalam organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ini dibuka pertanyaan atau gimana ya, Bu?